Selamat pagi Pak dan teman-teman, saya Wesley. Hari ini saya akan mempresentasikan teks prosedur. Jadi, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu. Teks prosedur memiliki 3 bagian penting, yaitu berisi maksud atau tujuan tertentu. Yang kedua, terdapat alat dan bahan untuk membuat atau mengerjakan sesuatu. Yang ketiga, berisi langkah-langkah untuk melakukan kegiatan dari awal sampai akhir. Pertama-tama saya akan menjelaskan prosedur pertama, yaitu prosedur membuat teh hangat. Jadi tujuan dari pembuatan teks prosedur ini yaitu memberitahu kita bagaimana cara untuk membuat teh hangat. Alat dan bahan yang digunakan dalam membuat teh hangat adalah sendok, gelas, air panas atau air bersih, teh celup, dan gula. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah bagaimana membuat teh hangat. Pertama, siapkan alat dan bahan yang digunakan. Kedua, nyalakan kompor dan panaskan air hingga mendidih. Yang ketiga, setelah air mendidih, matikan kompor. Yang keempat, masukkan teh celup ke dalam gelas. Seperti ini. Yang kelima, tuangkan air panas ke dalam gelas secukupnya. Selanjutnya yaitu tambahkan gula sesuai selera. Seperti ini. Selanjutnya, aduk hingga teh dan gula tercampur rata. Maka teh hangat siap disajikan dan dapat dinikmati selagi masih hangat. Seperti ini. Selanjutnya, kita beralih ke prosedur yang kedua, yaitu membuat roti bakar. Jadi, tujuan dari pembuatan teks prosedur ini yaitu memberitahu kita bagaimana cara membuat roti bakar. Alat dan bahannya yaitu alat panggangan atau teflon, roti tawar, mentega, selai kacang, keju parut, dan juga meses coklat. Langkah-langkah untuk membuat roti bakar yaitu pertama-tama, siapkan alat dan bahan yang digunakan. Yang kedua, pastikan tangan dalam keadaan bersih sebelum memegang alat dan bahan. Yang ketiga, ambil roti tawar dan taruh di atas piring. Yang keempat, oleskan mentega di atas roti dengan pisau oles. Yang kelima, panaskan alat pemanggang ataupun teflon di atas kompor. Kemudian yang keenam, letakkan roti yang telah diolesi mentega tersebut ke atas panggangan ataupun teflon. Yang ketujuh, panggang roti hingga berwarna kecoklatan di satu sisi, kemudian dilanjutkan kepada sisi yang berikutnya. Selanjutnya, setelah roti matang dan renyah, angkat roti dari pemanggang tersebut. Kemudian, tambahkan topping sesuai selera kita. Misalnya,
meses coklat, keju parut, ataupun selai kacang. Setelah itu, potong roti menjadi 2 bagian agar lebih mudah disajikan. Dan terakhir, sajikan roti tersebut di atas piring, dan maka roti bakar telah selesai dan siap dirasakan atau dinikmati selagi masih hangat. Selanjutnya kita akan beralih ke prosedur yang terakhir, yaitu prosedur ketiga. Prosedur ketiga ini berisi tentang membuat goreng. Tujuan dari prosedur ini yaitu memberitahu kita bagaimana cara membuat nasi goreng. Alat dan bahannya yaitu nasi, telur, bumbu dapur, piring, bawang putih, dan juga wajan ataupun teflon. Langkah-langkahnya yaitu: pertama, siapkan alat dan bahan yang digunakan. Yang kedua, cuci tangan hingga bersih sebelum memegang alat dan bahan di atas meja tersebut. Yang ketiga, nyalakan kompor dan panaskan sedikit minyak goreng di dalam wajan tersebut. Dan yang keempat, masukkan telur ke dalam wajan tersebut dan orak-arik hingga setengah matang. Kemudian, tambahkan nasi putih ke dalam wajan tersebut. Lalu, aduk rata bersama telur. Yang keenam, jika kita menggunakan bawang putih, maka bawang putih harus ditumis terlebih dahulu hingga matang dan harum. Yang ketujuh, tambahkan bumbu penyedap atau bumbu dapur yang ada di rumah kalian. Selanjutnya, aduk semua bahan, penyedap, dan lain-lain hingga tercampur rata. Pastikan nasinya tidak menggumpal. Selanjutnya, setelah matang, angkat nasi goreng dan taruh di atas piring. Maka, nasi goreng pun yang lezat siap disajikan dan dinikmati selagi masih hangat. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.